ontologi ya. Nanti akan ketemu namanya epistemologi. Nah, epistemologi inilah yang dipakai untuk penelitian. Ya, penelitian. Nah, penelitian itulah nanti ada namanya metodologi penelitian. Apa saja isi dari metodologi? Nah, itu nanti ada metodenya gimana, pendekatannya gimana, nanti sumber datanya dari mana, jenis datanya dari mana. Ya, nanti teknik pengumpulan datanya bagaimana, terus analisisnya bagaimana. Nah, gitu. Di mana dia mendapatkan data itu. Nah, itu untuk mendapatkan ilmu, kebenaran ilmu. Nah, jadi kebenaran ilmu. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran ilmu itu adalah melalui penelitian. Bisa dengan cara yang tadi epistemologi. Epistemologi bagian dari cabang ilmu filsafat. Nah, yang kedua, yang pertama ontologi. Ya. Kalau ontologi menanyakan apa? Kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada gimana? Menurut Pancasila. Ya, ya. Contoh kayak air, gimana wujudnya? Nah, terus dia bisa berbentuk padat nggak? Hah? Bisa dijadikan es. Nah, gimana? Bisa muak nggak? Nah, kan gitu. Nah, itu dicari di itu apa namanya di ontologi, dipandang di situ. Oh, bentuknya gimana? Air. Air apa bentuknya? Nah, bentuk banyak bentuk. Kenapa banyak bentuk? Kan kalau misalnya di cup, kalau digulung jadi kotak. Kalau di air tubing Nah. jadi lurus. Kalau berpikir namanya berpikir filsafat, berpikir kritis. Nah, gimana bentuk padat? Gambarnya juga. Iya, ada yang lonjong, ada persegi, ada ringan. Tapi kalau perbedaannya Nah, batasan-batasan ilmu pengetahuan itu kayak gimana Pak di sini? batasan-batasan. Iya, kayak batasan ilmu pengetahuan filsafat ilmu dengan bahasa yang apa? Pengetahuan yang lainnya. Ya, ilmu pengetahuan lain kan dibatasi. Contoh kayak ilmu apa? Agama. Apalagi ilmu fisika, ilmu akuntansi. Dia khusus mempelajari akuntansi. Kalau filsafat tidak lagi. Tapi Bagaimana? bertentangan dengan agama. Agama kan tadi nggak perlu Oh, iya. ditentangkan. Ya. Nah, nanti namanya ada 3 hal yang harus dicermati di dalam filsafat. Yang nama ada kebijakan utama. Ya, deontologi namanya, teleologi. Nah, itu banyak ada perkembangan nanti. Ya, gitu. Agama dengan apa ilmu pengetahuan bagaimana? Agama dengan budaya bagaimana? Kan harus diiriskan di situ. Nah, diiriskan di situ. Ada irisannya. Nah, orang beragama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan bagaimana akan kejadiannya? Kira-kira. Mungkin kalau misalnya agama tidak dibarengi dengan ilmu, mungkin agamanya bagus, tapi kita nggak tahu ilmu luar gimana. Nah, contohnya di mana? Contohnya, Kita sholat tapi nggak tahu bacanya. Iya. Kalau sholat tapi nggak bisa baca Al-Qur'annya gimana? Cara bacanya. Nah, cara bacanya gimana? Kapan kita membacanya? Kan begitu. Nah, gimana? Kalau begitu jadi kehidupan sehari-hari. Nah, tertutup. Ya, tertutup. Nah, terus sekarang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dibarengi dengan agama. Gimana terjadinya? itu doang aja. Hah? Kebablasan kan? Iya. Tidak bermanfaat bagi umat manusia. Jadi ilmu itu dipergunakan untuk membunuh manusia, merusak lingkungan, contohnya kan? Nah, itu. Nah, bagaimana budaya dengan agama? Dapat beriringan nggak budaya dengan agama? Pasti ada tantangannya. Dapat beriringan? Ya juga. Itulah yang disebut dengan hukum adat.
adat. Iya. Ya. Iya. Nah, terus kalau dengan apa namanya ilmu pengetahuan dengan budaya bagaimana? Kalau kita kan harus beriringan, saling mendukung kan. Tapi kalau salah satu ditonjolkan, bagaimana? Contohnya budaya ditonjolkan, berarti ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang. Ya, Tidak beres. tidak jelas. Nah, contoh ilmu pengetahuan ditonjolkan tanpa budaya, merusak juga. Bisa. Iya, budaya ini kan warisan. Ya, turun temurun akan hilang nanti terkikis. Artinya apa? Nanti akan mempengaruhi moral. Moralnya apa? Masyarakat hedonisme, ya, gaya hidup hedon, dekadensi moral jadinya kan. Nah itu, ya paham maksudnya? Itu namanya agama, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana kita menempatkan? Itulah adik-adik mungkin gaya milenialnya bagaimana? Kadang-kadang kan zaman milenial ini kan hidupnya instan ya, dengan cepat beres. Buat jawaban harus melihat. Nah, padahal cek salah ini. Kan saya tahu orang yang pakai cat jeli sama yang tidak itu harus. Nah, ada kode-kode ini. Nah, makanya kalau saya ngecek ini pakai cat jeli, udah saya kasih nilai 65 sampai 70. Nah, mungkin dia dapat nilai sampai 90. Saya ajak saya berpikir sedalam-dalamnya, itu orang berfilsafat di situ. Ya, filsafat itulah yang disebut dengan berpikir, enggak berpikir sistematik, terstruktur dan personal. Itu berpikir filsafat. Ya, jadi udah terstruktur dia, sistematis. Untuk sampai 10 gimana? Masa satu loncat sendiri dulu, ada proses, harus tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Tapi milenial sekarang, Gen Z, udah kucuk-kucuk 1 sampai 10, nggak usah kita lewati 5, 6, 7. Nah, itu ya, benar ya? Nih, bila perlu sekarang masuk, besok wisuda. Gitu ya. Gitu, logika, banyak yang pelajari, ada logika, ada politik ya, ada apa, metafisika. Nah, kan ada logika, metafisika, kalau ini siapa yang melakukan dapat dasar ini? Ya bahaya tuh, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah dapat dirangkum kan ya? Sudah. Ya. Ada lagi? Dari saya cukup aja Pak. Cukup. Ya itu aja ya. Filsafat. Filsafat, jadi orang-orang filsafat itu lahir di Indonesia. Dari filsafat. Pancasila itu sebenarnya dari bumi manusia ya, sifat bertanggung jawab, musyawarah, itu kan, terus apa, solidaritas, itu dari religius. Ya, religius itu bukan agama lagi, kepercayaan juga. Ya, sampai sekarang kan masih hidup kepercayaan. Contohnya apa kan? Kepercayaan kejawen, Badui, Sunda Wiwitan. Nah, ada kan kepercayaan. Haringan yang di Kalimantan, Toraja. Banyak. Ya, dikenal nggak anak-anak milenial ini sekarang? Nah, harus tahu. Ya, terus diperdalam. Nah, nanti ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan agama dan budaya.
budaya mana ya? Budaya Indonesia. Ya, kan lapisan budaya itu kan budaya nasional, terus budaya regional, lalu budaya lokal. Ya, budaya lokal itu masing-masing ada berbagai budaya, banyak budaya. Berapa sekarang ada budaya suku-bangsa? Ada bahasa daerah kita ada berapa? 741 bahasa lokal. Pulau aja udah 14.000. 17.000, 14.000. 17.000 ya? Nah, 17.000 pulau. 14. Coba 17 atau 14? Data yang pasti. Paling debutin paling cuma bisa 10 paling. Ya, saya mau sebutin pulau dari 14.000 atau 17.000. Ada 17.000. 17.000. Iya, 17.000. Ya, sekarang sebutin berapa pulau? Dapat nyebutin 10 nggak? Hah? Ayo, dapat nyebutin 10 nggak? Nggak dapat, tapi dapat nyebutin nggak? 10? Enggak. Ya. Nah, pasti ngetik lagi ya. Nah, dari ujung dong sebut. Dari Sabang sampai Merauke. Udah 2. Sabang dan Merauke-nya. Nah, dari Miangas, Pulau Rote. Ini ada 4. Nah, tinggal sebutin berapa lagi 6. Ada Sumba, ada Flores, ada Lombok, terus ada Bali, ada Jawa, ada Madura. Ya, ada Sumatera. Sumatera ada Bangka, Belitung. Terus ada provinsi, pulau-pulaunya. Gitu caranya. Ada Kalimantan, Sulawesi, Halmahera. Terus apa lagi? Masih banyak pulau-pulau kecil-kecil ya. Udah dari Sabang, Merauke, dari utara ke selatan apa?